Arsy berguncang. Allah tidak membiarkan kekasihnya tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Jawaban Allah datang dengan cara yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun sebelumnya. Pada suatu malam, ketika Rasulullah berada di sekitar Masjidil Haram, langit terbuka. Malaikat Jibril turun membawa perintah yang luar biasa. Dada Rasulullah dibelah, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mempersiapkan beliau menghadapi perjalanan yang melampaui hukum dunia. Hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dipenuhi dengan iman dan hikmah. Ini bukan peristiwa biasa, melainkan persiapan ruh dan jasad untuk sebuah perjalanan kosmik yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Setelah itu, datanglah makhluk yang belum pernah disaksikan oleh manusia sebelumnya. Makhluk itu bernama Buraq. Ia bukan kuda, bukan pula makhluk dunia. Ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Setiap langkahnya sejauh mata memandang. Dengan izin Allah, Rasulullah menaiki Buraq, maka dimulailah perjalanan Isra. Perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dalam waktu yang sangat singkat, Rasulullah telah sampai di Masjidil Aqsa, tempat suci yang diberkahi. Di sanalah terjadi peristiwa yang sangat agung. Allah mengumpulkan seluruh nabi dan rasul. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan para nabi lainnya hadir, dan di hadapan mereka semua, Rasulullah diminta menjadi imam salat. Peristiwa ini bukan sekadar salat berjamaah, tetapi penegasan bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi dan pemimpin seluruh umat. Setelah Rasulullah menyelesaikan salat bersama para nabi di Masjidil Aqsa, perjalanan belum berakhir. Justru disinilah dimulai bagian yang lebih agung, lebih dahsyat dan lebih mengguncang akal manusia. Jika Isra adalah perjalanan di bumi, maka Miraj adalah perjalanan menembus langit. Rasulullah bersama malaikat Jibril kemudian dibawa menuju suatu tempat yang menjadi batas antara alam manusia dan alam langit. Dari sanalah beliau mulai naik, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan izin langsung dari Allah, menembus lapisan demi lapisan langit yang tidak pernah bisa dijangkau oleh makhluk manapun tanpa kehendaknya. Langit pertama terbuka setelah malaikat Jibril meminta izin kepada penjaganya. Ketika ditanya siapa yang datang, Jibril menjawab, "Aku Jibril, dan bersamaku Muhammad." Setelah izin diberikan, Rasulullah memasuki langit pertama, dan di sanalah beliau melihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan penuh kehangatan, mendoakan kebaikan untuk beliau, dan menunjukkan dua arah pandangan. Ketika Nabi Adam memandang ke satu arah, ia tersenyum, dan ketika memandang ke arah lain, ia menangis. Rasulullah dijelaskan bahwa di satu sisi adalah ruh orang-orang beriman dari keturunannya, dan di sisi lain adalah ruh orang-orang kafir. Sejak langit pertama, Rasulullah sudah diperlihatkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar kemuliaan, tetapi juga pelajaran tentang tanggung jawab umat manusia. Perjalanan berlanjut ke langit kedua. Pintu langit kembali diketuk, izin kembali diminta, dan langit kembali terbuka. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya menyambut Rasulullah dengan penuh hormat dan kasih sayang, mendoakan keberkahan bagi beliau. Pertemuan ini menunjukkan bahwa seluruh nabi berasal dari satu risalah yang sama, yaitu Tauhid, meskipun zaman dan umat mereka berbeda. Langit ketiga menyimpan pertemuan dengan seorang nabi yang terkenal akan ketampanannya, Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah melihat bahwa Nabi Yusuf diberikan separuh dari keindahan dunia. Nabi Yusuf menyambut Rasulullah dengan penuh hormat dan mendoakan kebaikan baginya. Dari pertemuan ini, Rasulullah diperlihatkan bahwa keindahan dunia hanyalah titipan dan kemuliaan sejati terletak pada ketaatan kepada Allah. Ketika Rasulullah naik ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang Allah telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nabi Idris menyambut Rasulullah dengan penuh ketenangan dan mendoakan keberkahan untuk beliau. Di setiap langit, Rasulullah tidak hanya bertemu nabi, tetapi juga menerima pengakuan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan pemimpin seluruh umat manusia.
Langit kelima mempertemukan Rasulullah dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dikenal sebagai nabi yang lembut dan penuh kasih kepada umatnya. Ia menyambut Rasulullah dengan senyuman dan doa. Dari pertemuan ini, Rasulullah melihat bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kelembutan, kesabaran, dan tanggung jawab terhadap umat. Ketika Rasulullah naik ke langit ke-6, suasana menjadi lebih emosional. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyambut Rasulullah dengan penuh hormat. Namun setelah Rasulullah berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, Nabi Musa menjelaskan bahwa ia menangis karena umat Muhammad akan lebih banyak masuk surga dibandingkan umatnya. Tangisan ini bukan karena iri, melainkan karena besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya. Langit ketujuh adalah puncak dari 7 lapis langit yang dikenal. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah bangunan di langit yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi. Karena begitu banyaknya jumlah malaikat, Nabi Ibrahim menyambut Rasulullah sebagai anak dan mendoakan kebaikan baginya. Ia juga menyampaikan pesan kepada umat Muhammad agar memperbanyak amal dan memanfaatkan. Setelah melewati 7 lapis langit, Rasulullah dibawa menuju Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk manapun selain dengan izin Allah. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon yang sangat besar, daunnya seperti telinga gajah, dan buahnya seperti kendi besar. Di tempat inilah ilmu para malaikat berakhir, dan dari sinilah ketetapan Allah turun ke bumi. Rasulullah melihat cahaya, warna, dan keindahan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Ia berkata bahwa jika ia melangkah lebih jauh, ia akan terbakar oleh cahaya Allah. Namun Rasulullah diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Inilah momen paling agung dalam sejarah manusia. Seorang manusia, tanpa perantara malaikat, dihadirkan langsung di hadapan Allah sesuai dengan kehendaknya. Pada saat inilah Allah berbicara langsung kepada Rasulullah dan memberikan perintah yang akan menjadi fondasi kehidupan umat Islam hingga akhir zaman. Disinilah Allah mewajibkan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Salat bukan diberikan di bumi, bukan pula melalui malaikat, tetapi langsung di langit tertinggi. Ini menunjukkan betapa agung dan pentingnya salat dalam Islam. Setelah menerima perintah itu, Rasulullah turun dan kembali bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya tentang apa yang Allah perintahkan, lalu menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan karena umat manusia tidak akan mampu melaksanakan salat sebanyak itu. Rasulullah kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Allah menguranginya menjadi 40, lalu 30, lalu 20, hingga akhirnya menjadi 5 waktu. Namun pahala yang diberikan tetap setara dengan 50. Ketika Rasulullah kembali bertemu Nabi Musa dan disarankan untuk meminta keringanan lagi, Rasulullah merasa malu kepada Allah dan menerima ketetapan 5 waktu tersebut. Dari sinilah salat 5 waktu menjadi tiang agama dan bukti kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Setelah Rasulullah menerima perintah salat dan menyaksikan keagungan Sidratul Muntaha, perjalanan belum sepenuhnya berakhir. Allah masih memperlihatkan kepada beliau sebagian dari rahasia alam akhirat, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai peringatan dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dalam perjalanan ini, Rasulullah diperlihatkan gambaran surga dan neraka, serta berbagai keadaan manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Rasulullah melihat surga sebagai tempat yang penuh kenikmatan yang tidak pernah terlintas di benak manusia. Sungai-sungai mengalir dengan air yang jernih, susu yang tidak berubah rasa, khamr yang tidak memabukkan, dan madu yang murni. Istana-istana bercahaya berdiri megah, lebih indah dari apapun yang pernah dilihat mata manusia. Rasulullah mendengar suara langkah dan beliau diberitahu bahwa itu adalah Bilal bin Rabah, sahabatnya yang istiqomah dengan salat sunnah dan wudu. Dari sini, Rasulullah
memahami bahwa surga bukan hanya untuk para nabi, tetapi terbuka bagi siapa saja yang ikhlas dan taat kepada Allah. Namun setelah itu, Rasulullah juga diperlihatkan neraka, sebuah pemandangan yang membuat hati siapapun bergetar. Api neraka menyala dengan panas yang berlipat ganda dibandingkan api dunia. Suaranya menggelegar dan baunya sangat menyengat. Rasulullah melihat berbagai golongan manusia yang sedang disiksa sesuai dengan dosa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Ada orang-orang yang kepala mereka dihancurkan dengan batu, lalu kembali utuh, dan dihancurkan lagi karena mereka lalai terhadap salat. Ada pula orang-orang yang perut mereka besar seperti rumah, dan mereka tidak mampu berdiri, karena dahulu mereka memakan riba. Setiap siksaan bukanlah kezaliman, melainkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka sendiri. Rasulullah juga melihat orang-orang yang lidah dan bibirnya digunting dengan gunting dari api. Mereka adalah orang-orang yang gemar menyebarkan fitnah, dusta, dan menyakiti orang lain dengan lisan mereka. Ada pula orang-orang yang memakan daging busuk, yang dijelaskan sebagai gambaran bagi mereka yang gemar berzina dan merusak kehormatan. Pemandangan-pemandangan ini bukan untuk menakuti tanpa makna, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban. Di antara pemandangan itu, Rasulullah juga diperlihatkan kondisi umatnya sendiri. Beliau melihat bahwa umat Muhammad adalah umat yang paling banyak memenuhi berbagai penjuru. Ada yang wajahnya bercahaya karena iman dan amal syalih, namun ada pula yang wajahnya gelap karena kelalaian dan dosa. Pemandangan ini membuat Rasulullah merasa sedih sekaligus berharap. Sedih karena melihat sebagian umatnya tersesat, namun berharap karena pintu taubat masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dalam perjalanan itu pula, Rasulullah diperlihatkan gambaran dunia yang sesungguhnya. Dunia tampak kecil dan hina jika dibandingkan dengan akhirat. Semua harta, jabatan, dan kemewahan dunia hanyalah sementara dan tidak memiliki nilai jika tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Rasulullah memahami bahwa misi beliau bukan hanya menyampaikan kabar gembira, tetapi juga peringatan keras agar manusia tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang fana. Setelah semua itu diperlihatkan, Rasulullah mulai diturunkan kembali ke bumi. Perjalanan kembali terjadi dengan kecepatan yang sama, menembus lapisan demi lapisan langit, hingga akhirnya beliau kembali ke Masjidil Aqsa, lalu ke Masjidil Haram. Semua itu terjadi dalam satu malam. Tempat tidur beliau bahkan belum dingin ketika Rasulullah kembali, namun apa yang beliau alami dalam satu malam itu cukup untuk mengubah arah kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Keesokan harinya, Rasulullah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaumnya. Sekali lagi, sebagian orang beriman semakin kokoh, namun sebagian lain semakin keras dalam penolakan. Kaum Quraisy menjadikan kisah ini sebagai bahan ejekan. Mereka menguji Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan detail tentang Masjidil Aqsa. Namun Allah menampakkan Masjidil Aqsa di hadapan Rasulullah, sehingga beliau mampu menjelaskannya dengan sangat rinci. Orang-orang yang jujur hatinya mulai berpikir, sementara orang-orang yang sombong tetap menutup diri. Isra Mi'raj pada akhirnya menjadi pembeda antara iman dan kufur, bukan tentang seberapa mustahil kisah itu menurut logika manusia, tetapi tentang seberapa besar keyakinan seseorang kepada kekuasaan Allah. Peristiwa ini mengajarkan bahwa akal memiliki batas, sementara wahyu datang dari Zat yang Maha Mengetahui segalanya. Siapa yang tunduk kepada wahyu, maka ia akan selamat. Dan siapa yang hanya mengandalkan kesombongan akalnya, maka ia akan tersesat. Semoga kisah ini menambah iman dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nantikan kisah-kisah agung Nabi dan para sahabat lainnya, penuh hikmah dan pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.